Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai mekanisme kontraksi otot rangka. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rikrinto Maulana dengan NIM 6211420010. Saya berasal dari Rombel 2A, jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mekanisme otot rangka. Tapi sebelum membahas mengenai mekanisme otot rangka, perlu diketahui bahwa dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot. Yang pertama yakni otot rangka, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot polos. Otot yang akan kita bahas yakni otot rangka. Otot rangka merupakan salah satu otot yang pergerakannya dapat dikendalikan secara sadar atau bisa disebut dengan voluntary muscle. Memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga yang besar. Otot ini tergolong otot yang mudah lelah karena disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot rangka berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak, dan otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian manusia. Perlu diketahui bahwa otot rangka memiliki 3 jenis. Yang pertama yakni otot slow oksidatif, yang kedua otot fast oksidatif, dan yang ketiga otot fast glikolitik. Otot slow oksidatif adalah otot yang lambat bekerja sebab membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak dalam memasok energi dan biasanya dibutuhkan pada aktivitas otot yang lama. Otot yang kedua yakni otot fast oksidatif, di mana otot ini merupakan otot yang cepat bekerja sebab energi yang digunakan telah tersedia dalam otot berupa fosfokreatin dan tidak membutuhkan oksigen untuk memasoknya. Hanya jumlahnya fosfokreatin terbatas di otot, sehingga otot ini bekerja singkat. Sedangkan otot fast glikolitik adalah otot yang bekerja cepat dengan mendapatkan energi tanpa bantuan oksigen, tetapi dari perubahan asam pirufat menjadi asam laktat akibat tidak adanya oksigen. Nah, untuk mekanisme kontraksi dari otot rangka itu sendiri dapat terlihat di gambar bahwa pada nomor 1 itu kontraksi otot diawali oleh penggiatan neuron motorik hingga terjadi pelepasan transmitter kimia yaitu asetilkolin atau bisa disebut dengan ACH di end plate motorik atau neuron muscular junction. Asetilkolin yang telah dilepaskan tadi melintasi celah, kemudian mengikat ke saluran reseptor asetilkolin nikotinik, serta terjadi peningkatan konduktans Na+ dan K+ di membran end plate. Kemudian di nomor 2 terbentuknya potensial aksi di end plate dan tercetusnya potensial aksi di serat-serat otot. Kemudian setelah itu terjadi penyebaran depolarisasi ke dalam tubulus transversal. Kemudian pada gambar nomor 3, potensial aksi di tubulus transversal memicu pelepasan Ca2+ dari sisterna terminal retikulum sarkoplasma. Dan pada gambar nomor 4, setelah terjadi pelepasan ion kalsium dari kantung lateral, selanjutnya terjadi pengikatan Ca2+ oleh troponin C, kemudian membuka tempat pengikatan miosin di molekul aktin. Dan pada gambar nomor 5 inilah terjadi pembentukan ikatan silang antara aktin dan miosin hingga menyebabkan kedua filamen ini saling menarik ke arah tengah atau ke arah pusat sarkomer. Dan peristiwa ini disebut juga dengan sliding filament mechanism. Dan inilah proses di mana peristiwa kontraksi otot terjadi dan ditenagai oleh ATP. Sedangkan di nomor 6 dan 7 merupakan salah satu mekanisme relaksasi dari otot rangka. Yakni di nomor 6 Ca2+ itu dipompakan kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, dan pada nomor 7 pelepasan Ca2+ dari troponin dan terjadi pelepasan ikatan antara aktin dan miosin sehingga membuat otot tersebut menjadi relaksasi. Kontraksi otot rangka sendiri itu ditentukan atau dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana satu unsur dengan yang lainnya merupakan sesuatu yang saling mendukung. Berbagai faktor yang dimaksud antara lain neuromuskular, penyediaan energi, mobilitas saraf, viskositas, dan koordinasi otot. Lantas, ada beberapa tipe kerja ataupun kontraksi otot rangka, yakni yang pertama tipe yang konsentrik, di mana kontraksi otot itu memendek dan tonus otot meningkat. Sedangkan tipe yang kedua yakni eksentrik, di mana kontraksi otot itu memanjang dan tonus otot meningkat.
Tipe yang ketiga yakni isotonik, di mana otot memendek namun tonus dalam otot masih sama. Sedangkan yang tipe yang keempat yakni isometrik adalah panjang otot tidak mengalami perubahan namun ketegangan dalam otot mulai meningkat. Tipe yang kelima yakni isodinamik merupakan bagian dari konsentrik, di mana otot menjadi lebih memendek sebagian dan tegangan ataupun beban kerja dalam tonus otot masih sama. Sedangkan tipe yang keenam yakni allodynamic merupakan bagian dari konsentrik. Tipe otot ini adalah berkontraksi memendek dan tonus otot mengalami perbedaan sejak awalan sampai dengan akhir gerakan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai otot rangka dan utamanya adalah mekanisme dari otot rangka itu sendiri. Cukup sekian presentasi dan pemaparan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.